Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nista'in wala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat iman dan taufik hidayah inayah. Selawat serta salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema keberkahan di bulan Ramadan. Kakak-kakak semua pada tahu nggak sih, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Kita diwajibkan untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kakak tahu nggak sih, kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Salah satunya, bulan Ramadan adalah bulan magfirah atau bulan ampunan untuk kita semua. Kita yang sering melalaikan sholat, kita yang sering membantah kedua orang tua, kita yang sering melakukan maksiat, dan kita yang sering lupa akan akhirat. Kakak-kakak tahu nggak sih, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, masih banyak orang-orang yang berpuasa, tapi dengan niat yang salah. Masih banyak orang-orang yang berpuasa, tapi niatnya hanya untuk mendapatkan pujian. Atau mungkin untuk mendapatkan THR. Bahkan, masih banyak orang-orang yang berpuasa, tapi melakukan maksiat dengan terang-terangan. Contohnya, mokel, dan lain sebagainya. Andai saja orang-orang tersebut mengetahui hadis riwayat Muslim dan Bukhari yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi, betapa meruginya orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ia berpuasa tapi dengan niat yang salah, ia berpuasa tapi masih melakukan maksiat yang membuat puasanya menjadi sia-sia. Orang-orang tersebut bagaimana mungkin bisa mendapatkan mardotilah atau keridoan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan magfirah atau ampunan belum tergapai olehnya. Sahabat-sahabat fillah, kita setelah mengetahui bahwa tepat pada hari ini sudah tinggal hitungan hari kita akan menyambut hari raya. Marilah bersama-sama kita luruskan kembali niat kita karena Allah taala agar apa? Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita menginginkan untuk mendapatkan ridho darinya. Bagaimana sih cara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak cara agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyaklah ibadah. Teman-teman semuanya bisa lakukan berbanyak ibadah. Perkuatlah ibadah fardu, sholat fardu, atau mungkin juga melakukan sholat sunnah rawatib. Agar apa? Agar Allah meridhoi kita. Dan juga banyak rangkaian ibadah lainnya, seperti melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Atau mungkin membaca Al-Quran, agar di tahun ini kita dapat hatam Quran 30 juz. Lalu apalagi sih yang dapat kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita? Yang kedua, kita bisa melakukan berbagai macam hal kebaikan. Contohnya, membantu kedua orang tua di rumah. Karena apa? Karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Lalu, kita juga bisa membantu guru kita di sekolah. Karena apa? Karena guru kita adalah kedua orang tua kita di sekolah. Lalu juga bisa kita membantu teman-teman kita, membantu orang yang membutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi takjil, berbagi baksos, atau mungkin hal simpel seperti ikut menjadi panitia amil zakat. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi, sedikit ilmu yang saya sampaikan tadi, dapat membuat teman-teman menjadi
terbuka pola pikirnya, dan juga kembali meluruskan niat agar Ramadan kita pada tahun ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kita teman-teman adalah para gen milenial yang insya Allah nantinya diharapkan bisa memimpin Indonesia emas tahun 2045. Maka dari itu, persiapkanlah diri dari sekarang, perbanyaklah ibadah. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita bersihkan hati dan sucikan pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.